Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 280 halaman 47. Al-Baqarah ayat 280. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa ing ifa hakiki ya, atau ifa abad, nun mati ketemu kaf ya. Jadi betul-betul dibaca ikhfa ya, betul-betul dibaca samar, tahan dua ketukan. Ka mantabi alif, du mantabi waw, usrating. Nah, itu kalau ada du, du atau za atau di, nah itu kata sesudahnya harokatnya harus kasroh. Sekali lagi kalau ada du ya, ada huruf du itu menunjukkan kepemilikan. Du atau za atau di, maka kata sesudahnya itu harus berharokat kasroh. Kayak ini kan taknya di kasroh itu karena ada du usrating ifa hakiki, fanadiratun idhar khalqi, domatain ketemu dengan hamzah secara terpisah, jadi betul-betul dibaca jelas di tenggorokan. Ila mad badal, mai mad lain, maisaroh. Nah, kalau mau berhenti di situ tak marbutohnya dibaca sukun, maisaroh. Wa ang ifa hakiki, tasaddaku mantomi waw, man lain, khairul idgham bilaguna, dimasukkan ke lam tanpa menengu, khairul lakum. Ing ifa hakiki kung ifa akrob. Bedanya kalau yang tadi nun mati ketemu kaf itu terpisah itu. Kalau yang kedua nun mati ketemu huruf ta itu dalam satu kata. Jadi yang pertama itu tahan dua ketukan. Kalau ifa yang kedua dibaca samarnya sepintas saja. In kuntum, idhar sapawi, ta'lamun mad arilis sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, Al-Baqarah ayat 280 ini bicara seputar dain ya, bicara seputar hutang gitu. Dain dengan ad-din. Ad-din itu kan agama, dain itu hutang gitu. Dan ada keterkaitan antara agama dengan hutang gitu. Karena kan orang yang beragama mereka itu
punya hutang kepada Allah untuk menunaikan janji-janji ataupun amanat-amanat yang pernah dia ikat dengan Allah. Ketika orang beragama itu mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau itu adalah Rob kami, maka semenjak itulah dia berhutang kepada Allah. Termasuk ad-din itu kan artinya pembalasan, karena orang yang berhutang ya wajib membayar, wajib membalas. Orang yang beragama pun akan diminta pertanggungjawaban. Dan ini termasuk ibadah yang sifatnya hablum minan nas ya, atau ibadah yang sifatnya horizontal. Dan di antara sekian ibadah yang sifatnya horizontal, ini yang mendapat perhatian besar dari Islam ya. Bahkan dicantumkan dalam Al-Quran, menempati surat yang paling panjang ini Pak. Ini nanti nih di ayat 282 itu satu halaman, itu satu ayat satu halaman penuh itu bicara tentang etika berhutang gitu. Jadi sekali lagi Islam betul-betul memberikan perhatian yang serius terkait dengan hutang. Karena bagaimanapun hutang itu di satu sisi itu akan menjalin ya, mempererat hubungan sosial gitu. Tapi di sisi lain gara-gara hutang bisa meretakkan ya, hubungan sosial. Di satu sisi ya, dengan hutang itu bisa menghantarkan orang ke surga ya. Di sisi lain dengan hutang sendiri bisa menghantarkan orang ke dalam neraka. Makanya wajar kalau mendapatkan perhatian yang serius. Wa in, dan jika karena keadaan, ini berarti keadaannya itu betul-betul sudah diketahui dengan pasti. Makanya menggunakan fi'il mudhari, fi'il madi, nggak yakunu tapi kana. Keadaan apa? Keadaan orang yang berhutang. Jadi setelah diperhatikan, setelah diteliti, setelah barangkali nanya ke saudaranya, nanya ke tetangganya, atau barangkali diperhatikan kehidupannya, lalu ditemukan dzu usratin, orang yang berhutang itu dzu usratin, betul-betul berada dalam kesempitan, berada dalam kesulitan, berada dalam keterpurukan itu. Fanadiratun, nah fa maka nih fa-nya fa sababiyah nih, disebabkan yang berhutang itu betul-betul berada dalam usroh, dalam kesulitan, dalam keterpurukan, nadhirohna, maka tangguhkanlah itu. Tangguhkanlah, maksudnya tangguhkanlah pembayarannya ila sampai maisaro, sampai dia itu yusro. Nah, maisaro itu yusro, sampai dia itu berada dalam kelapangan, sampai dia itu berada dalam keadaan senggang. Nah, itu aturan pertama, Pak. Jadi setelahnya Allah Subhanahu wa taala melarang praktek riba gitu. Lalu bagaimana kalau terjadi hutang piutang gitu? Ya tetap Pak, yang pertama itu ketika orang itu berhutang itu harus, dan hutang itu
itu keadaan terpaksa, Pak. Jadi hutang itu bukan sesuatu ya, bukan suatu kebiasaan gitu ya. Hutang itu bukan merupakan hobi, bukan juga. Hutang itu satu solusi di mana orang itu betul-betul terpaksa gitu. Kan Nabi mengatakan begini, iyyakum waddain, jauhilah oleh kalian itu hutang, fa innaha mudillun bil lail wa madallatun bin nahar, karena hutang itu akan menjadikan kamu tersiksa di malam hari dan menjadikan kamu terhina di siang hari. Malam kan susah untuk tidur, Pak, mikirin bagaimana bayar hutang. Siang pun gelisah bagaimana kalau tiba-tiba lagi nongkrong depan rumah, tiba-tiba yang nagih datang, itu kan gelisah. Makanya Nabi menyarankannya hindari lah yang namanya hutang itu. Dan kalaupun betul-betul harus punya hutang, itu betul-betul karena terpaksa. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Umpamanya nih, ketika berhutang itu harus ditulis mulai tanggal berapa punya hutangnya, kemudian hari apa gitu, lalu besarannya berapa gitu, lalu sanggup mengembalikannya sampai berapa hari, berapa minggu, atau kalau bulan berapa bulan. Nah, itu harus ada catatan. Dan di situ harus ada juga yang namanya syahid ya, saksi. Kenapa perlu ada saksi ya? Ya, orang kan punya sifat lupa, Pak. Punya sifat lupa. Kalau adanya saksi ya, dengan adanya saksi paling tidak kan ketika lupa ada yang masih ingat. Bahkan belakangan ini gitu ya, belakangan ini karena ini ya, seringkali orang yang punya hutang itu lalai dalam pembayarannya, padahal dia dalam keadaan yusra ya, dalam keadaan senggang, dalam keadaan lapang, sementara sudah melewati batas perjanjian. Itu ada yang namanya sekarang terobosan, itu ada jaminan, Pak, ada jaminan. Tapi jaminan itu, nah jaminan itu sebagai pegangan saja gitu. Jadi kalau ada jaminan di kita, paling tidak suatu hari orang yang punya hutang itu akan datang kepada kita menanyakan jaminannya, bukan untuk dijual gitu, atau bukan untuk dirampas, tapi paling tidak dia masih akan terikat dengan kita. Nah, itu salah satu terobosan. Cuman ya tadi jangan dijadikan sebagai ini, kalau enggak terbayar akan saya rampas ini, bukan begitu. Sebagai pengikat saja, sebagai pengikat. Itu di samping ditulis, di samping ada saksi. Nah, cuman di sini nih Allah setelah bicara tentang riba dalam ayat sebelumnya, itu memberikan arahan ketika orang yang punya hutang itu dalam keadaan usrah, cobalah diberi waktu, ditangguhkan waktunya sampai dia itu lapang. Cuman permasalahannya kan, Pak, begini, katanya banyak orang-orang di negara kita itu yang mentalnya itu mental orang miskin gitu. Dalam arti mental orang miskin itu dia mampu tetapi mengatakan bahwa dirinya itu tidak mampu gitu. Itu persoalannya itu. Coba saja lihat ketika penerimaan bantuan-bantuan itu,
Kan sebetulnya ada juga orang-orang yang sebetulnya mampu tapi manikekeh petekeh gitu, hayang menang bantuan, hayang masuk kepada kelompok orang yang tidak mampu. Nah itu sebetulnya ketika dikaitkan dengan hutang, itu tidak akan jauh beda ketika nanti dia punya hutang kemudian ditagih, dia akan mengatakan, "Duh, saya belum mampu bayar, saya belum ada uang." Padahal kehidupannya di belakang ya cukup enak gitu ya, cukup senang gitu. Nah itu kan urusan dia dengan Allah sebetulnya. Nah ini yang dimaksud dalam ayat ini, kalau betul-betul dia itu sempit, dia itu tidak mampu, katakanlah kalau pengusaha dia itu betul-betul bangkrut gitu kan. Kalau pegawai dia itu betul-betul di PHK gitu. Atau katakanlah dilihat secara fisik dia itu diuji dengan penyakit gitu kan. Pokoknya kelihatan lah, tanpa kita nanya pun sudah kelihatan nih, orang ini dulu pengusaha sekarang bangkrut, dia sakit, dulu dia itu punya kendaraan sekarang malah dijual. Itu kan usroh itu. Maka tangguhkanlah. Jangan sampai begini, dia mengatakan saya lagi terpuruk tapi motor boga, tilu malah pemajikan 2. Kan saya nyebut terpuruk, susah mempercayainya Pak. Kita lanjutkan nih, wa ang tasaddaqu. Nah, wa an dan jika, ini kenapa an? Karena di tengah-tengah kata. Tadi in disebut in di kasroh karena di awal kata itu. Wa an dan jika tasaddaqu, engkau mensedekahkan, maksudnya mensedekahkan pinjaman kepada orang yang betul-betul tidak mampu mengembalikan gitu. Kita tahu betul nih, orang ini memang tidak mampu untuk mengembalikan, dengan kondisinya yang betul-betul memprihatinkan. Maka ketika kita mensedekahkan, khairun, itu lebih baik, lakum, bagi kalian. Nah ini kan konsep Islam begitu. Jadi bukan menyita gitu ya, atau bukan melipat gandakan dari pokok, tapi justru Islam itu menawarkan sedekah. Ya Allah katakan khairun, itu lebih baik. Jadi ketika mensedekahkan, walaupun secara lahir Pak, nampak harta itu hilang karena diberikan, nampak harta itu berkurang karena yang mestinya bayar malah dibebaskan, tapi kata Allah khairun, itu lebih baik. Lebih baik dalam hal apa? Nah, kita sering katakan bahwa khair itu bicara tentang kualitatif. Kalau bicara kualitatif itu maknanya sangat luas Pak. Beda dengan bicara kuantitatif, maknanya terbatas. 10 ya udah 10 aja. Tapi kalau 10 diberikan kualitatif, atau katakanlah baik itu maknanya bisa 7, bisa 8, bisa 9. Nah itu jadi sangat luas. Makanya ketika Allah mengatakan khairun, itu lebih baik, lakum, bagi kalian, artinya baiknya itu dalam berbagai hal. Dari sisi hubungan sosial akan menjadi lebih bagus. Paling tidak orang yang disedekahkan itu, yang tadinya punya hutang lalu disedekahkan, itu akan menjadi lebih baik hubungannya dengan kita. Dari sisi kesehatan pun ya kita akan bertambah baik Pak. Karena kita bahagia sudah menolong orang. Kemudian dari sisi rezeki pun kita akan menjadi lebih baik.
Karena kita akan didoakan oleh orang yang mendapatkan sedekah dari kita itu. Kan semakin banyak orang yang mendoakan kita, potensi untuk dikabulkannya semakin besar. In jika kuntum, keadaan kalian itu ta'lamun, mengetahui. Wattaqu, nah dan takutlah kalian, hati-hatilah kalian, yauman, akan suatu hari. Maksudnya yaum di sini yaumul akhir, Pak. Salah satu indikasi kenapa ini yaum disebut yaumul akhir, kalau bicara yaumul akhir, kata yaumnya, kata harinya itu selalu menggunakan bentuk tunggal, Pak. Enggak ayam tapi yaum. Walaupun sebetulnya rentetan hari yang akan dilalui di hari akhir itu banyak, tapi itu satu paket. Makanya Allah selalu menggunakan bentuk tunggal ketika menyebut hari akhir itu. Ditakutlah kalian, hati-hatilah kalian akan satu hari turja'una, yang mana kalian akan dikembalikan. Bukan kembali tapi dikembalikan. Sehingga kalaupun kita menolak, ya akan dipaksa untuk dikembalikan. Kalau kembali itu kan sukarela. Kalau dikembalikan itu baik suka ataupun terpaksa pasti akan kembali. Fihi, pada hari itu, ilallah, kepada Allah. Nah maksudnya begini nih, bagi orang yang punya hutang dan juga bagi orang yang punya piutang itu harus takut, harus hati-hati dengan yang namanya hari akhir, Pak. Yang meminjamkan harus takut dengan hari akhir. Manakala yang meminjamkan itu tadi, satu, dia mengenakan bunga atau riba, harus takut. Yang kedua, manakala yang meminjamkan itu umpamanya menyita barang jaminan yang dijaminkan oleh yang berhutang. Dan juga bagi orang yang punya hutang pun harus takut dengan hari itu. Yang punya hutang ya jangan karena nih yang meminjamkan itu orangnya baik gitu, tara nagih, tara nanyakeun gitu, tenang weh kan, da si eta mah loba duitna ieu, entong gitu. Malah kita ini harus ini ya, karena begini, lamun cek kolot, istilah kolot baheula, cek kolot baheula ya, kudu gancang cenah mayar hutang, ami gampang rezeki cenah gitu. Tong sok hararese mayar hutang teh sok hese rezeki cenah gitu. Tara mun sok kolot baheula kitu. Dan sebetulnya logis juga itu. Kenapa orang yang susah membayar hutang susah rezeki? Kan membikin orang lain itu kesal, Pak. Membikin orang lain jengkel. Ketika orang lain jengkel, mungkin dia akan mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Bagaimana kalau ucapannya itu dikabul? Padahal kan ucapan itu doa. Begitu pula sebaliknya, ketika kita punya hutang lalu kita gampang membayarnya, orang itu kan akan mengatakan terima kasih, mendoakan. Nah itu. Jadi bagi yang punya hutang ataupun yang punya piutang, yang meminjam dan yang meminjamkan itu harus takut. Ini kan adil, ini sebuah keadilan. Yang harus takut itu bukan hanya yang meminjam, tapi yang meminjamkan. Akan satu hari, maksudnya hari kiamat, di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma, kemudian, tuwaffa, kalian akan ditunaikan. Summa, kemudian tuwaffa, akan ditunaikan atau akan dipenuhi
atau akan diberikan balasan. Kullu tiap-tiap nafsin jiwa maka sabat sesuai apa yang dia perbuat. Orang yang punya hutang akan diberikan balasan sebagaimana dia mensikapi hutangnya. Orang yang meminjamkan itu pun akan diberikan balasan bagaimana sikap dia ketika dia meminjamkan uang. Jadi meminjam itu ujian, meminjamkan pun ujian, Pak. Sekali lagi, meminjam itu ujian, di situ diuji keimanan kita. Meminjamkan pun ujian, di situ akan diuji kesabaran kita. Makanya Allah katakan harus takut. Kenapa? Karena pada hari itu setiap orang itu akan ditunaikan balasannya sesuai dengan apa yang dia perbuat. Wahum, dan dia itu la yudlamun, itu tidak akan dizolimi, ya, tidak akan dianiaya. Artinya bahwa Allah itu akan membalas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh setiap hamba. Cuman ini ada di beberapa daerah, pernah saya nanya gitu. Saya sendiri belum tahu bagaimana posisi hukumnya menurut Islam. Pernah KKN saya di suatu daerah. Kebetulan di situ ada orang kaya. Wah, dia macana, Pak, lamun kana ngararinjem teh gara rancang, tapi lamun mayar rara rese. Terus kumaha tuh, Pak? Ini saya mau nanya sama Pak Ustadz, boleh enggak nih? Pamannya orang itu pinjam 1 juta. Saya perjanjian di awal harus dikembalikan 1.500.000. Terus setelah mereka nanti itu dikembalikan sampai 1.500.000, saya berikan lagi yang 500-nya katanya. Enggak saya ambil, cuman itu mah untuk menakut-nakuti aja, biar mereka itu gampang mayarnya. Coba kalau nggak digituin keenakan. Ya, saya harus mikir dulu, Pak, kalau begini. Jadi tetap yang dia ambil itu 1 juta, cuman dia meminta kepada yang berhutang itu kembalikan 1.500.000 dalam jangka waktu sekian bulan. Tapi setelah dikembalikan 1.500.000, yang 500-nya dia berikan lagi kepada yang meminjam itu. Tujuannya untuk apa? Ya, supaya dia memperhatikan. Dan kalau seandainya, lalu bagaimana kalau saya tanya, kalau seandainya pada waktu yang dijanjikan dia nggak beres, ya kalau sudah kembali uang 1 juta saya anggap lunas. Umpamanya dalam perjalanan dia udah balik duitnya 1 juta, lalu saya lihat dia nggak mampu lagi bayar, saya anggap lunas. Dan ini untuk memberikan perhatian bagi yang lainnya. Waktu itu saya bilang sepertinya kalau niatnya begitu dan prakteknya begitu boleh, Pak. Tapi jangan disalahgunakan. Kalau memang betul-betul begitu boleh, karena zaman sekarang kan kalau terlalu dimudahkan kadang orang menganggap mudah. Kalau terlalu disulitkan ya kasihan juga kan begitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.